Halo Sobat KJACSW, tahukah kamu bagaimana cara mengklasifikasi biaya dalam laporan laba rugi? Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara kita mengklasifikasikan beban dalam laporan laba rugi berdasarkan IFRS 1, dan apa yang harus dilakukan jika kita ingin mengubah klasifikasi tersebut. Pertama, saya akan memberikan contoh kasus. Pak Andi mengaudit sebuah perusahaan yang memiliki gudang di beberapa lokasi, dan menyewakan gudang tersebut untuk perusahaan lain. Tahun lalu pemilik perusahaan tersebut berubah, akibatnya ada perubahan dalam operasi perusahaannya, yang pada awal mulanya karyawan ditugaskan ke gudang tertentu dan bekerja di gudang itu saja. Sekarang karyawan diberlakukan sistem rotasi dan dapat melayani lebih banyak gudang selama periode waktu tertentu. Selain itu ada beberapa karyawan admin yang dipecat, sehingga karyawan gudang juga harus mengerjakan tugas admin. Jadi, kami memiliki permasalahan pada klasifikasi biaya. Sebelumnya, semua gaji karyawan gudang diklasifikasikan sebagai beban penjualan karena mereka bekerja di gudang. Dan sekarang setelah adanya perubahan, gaji diklasifikasikan sebagai beban pegawai dan akibatnya, beban penjualan menurun drastis. Bagaimana cara mengatasinya? Kasus tersebut berkaitan dengan dua hal yaitu, klasifikasi beban dalam laba rugi dan perubahan dalam penyajiannya. Pertanyaan yang sering muncul adalah bagaimana cara menyajikan biaya penyusutan, dan di mana kita menempatkan asuransi kantor dan sejenisnya. Jadi kita memiliki dua pilihan di sini. Yang pertama, IFRS 1 tidak menentukan bagaimana kita harus menyajikan beban, dan yang kedua tidak ada format wajib. Mengapa demikian? Alasannya adalah, setiap perusahaan itu berbeda-beda aktivitasnya, dan menunjukkan tampilan yang berbeda yang diperlukan untuk mencapai pendapatannya. Oleh karena itu, dalam standar mengharuskan kita untuk menyajikan beban dalam laporan laba rugi secara andal, dan relevan dengan perusahaan, atau kegiatan dalam perusahaan. Dalam IFRS menyarankan dua format yang berbeda, yaitu, berdasarkan sifat dan berdasarkan fungsi. Klasifikasi berdasarkan sifat ini lebih mudah, karena tidak perlu alokasi beban menurut fungsi. Namun, untuk klasifikasi berdasarkan fungsi, maka kita harus menggunakan informasi tambahan tentang sifat beban, termasuk beban penyusutan dan amortisasi serta imbalan kerja. Untuk beberapa perusahaan, klasifikasi ini lebih relevan. Kita juga diperbolehkan menggunakan klasifikasi campuran, misalnya kita menyajikan beban penjualan dari elemen fungsi, kemudian menyajikan laba kotor, lalu kemudian menyajikan beban penyusutan yang merupakan elemen dari sifatnya, maka, ini disebut campuran. Kembali ke kasus awal, apakah boleh menyajikan gaji karyawan sebagai beban penjualan selama mereka berhubungan dengan pekerjaan gudang, dan apakah boleh untuk menyajikan gaji ini sebagai beban gaji jika ini lebih relevan dengan kegiatan perusahaan? Jadi, kedua cara tersebut boleh-boleh saja selama itu relevan dengan perusahaan. Tetapi perubahan dalam penyajian tidak diperbolehkan, seperti tahun ini gaji disajikan sebagai beban penjualan, dan tahun berikutnya disajikan sebagai beban gaji, maka hal ini tidak diperbolehkan. IFRS sangat menganjurkan konsistensi dalam penyajian klasifikasi pos dalam laporan keuangan dari satu periode ke periode berikutnya. Kita dapat mengubah penyajian klasifikasi jika ada perubahan dalam operasi perusahaan, dan cara penyajian baru itu memang lebih relevan dengan perusahaan, dan jika standar IFRS berubah. Tapi, jika kita melakukan perubahan, maka kita perlu mengklasifikasikan ulang informasi komparatif kita. Sehingga, jika kita menyajikan gaji sebagai beban penjualan pada tahun sebelumnya kemudian ingin menyajikannya menjadi beban gaji pada tahun ini, itu diperbolehkan. Namun, kita perlu mengklasifikasi ulang gaji pada periode sebelumnya ke beban gaji, untuk membuat angka sebelumnya dan saat ini dapat dibandingkan. Sehingga, klien Pak Andi harus menyajikan laporan laba rugi periode sebelumnya dalam format baru, agar beban penjualan tidak menurun drastis dan agar keduanya dapat dibandingkan. Terima kasih sudah menonton konten kami, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa lagi.